Alright people, welcome back di video saya terbaru. Seperti thumbnail teman-teman, kali ini saya mau membahas sebuah trading strategi yang bisa saya bilang 99% win rate-nya teman-teman ya. Karena ini kita berbicara tentang data, bukan lagi spekulasi, tapi probabilitas. Langsung kita mulai teman-teman. Jadi di market crypto ini, saya selalu percaya teman-teman, ada suara yang datang lebih dulu sebelum badai datang. Suara kecil yang tidak terdengar oleh mereka yang fokus pada candle, tapi sangat jelas bagi siapapun yang membaca angkanya. Jadi suara itu adalah unlock schedule teman-teman ya. Jadi unlock itu tidak bisa dinegosiasikan teman-teman, tidak bisa diundur dan tidak bisa disembunyikan teman-teman. Dan ketika jumlah yang di unlock terlalu besar untuk ditampung oleh market itu, disitulah kita masuk mencetak USDT di tengah bencana. Dan kejadian itu teman-teman saya sebut disaster unlock. Jadi ini adalah momen ketika supply itu menjadi banjir teman-teman, dan market betapapun kuatnya harus ikut tenggelam di dalam banjir tersebut. Jadi di video ini teman-teman saya mau menjelaskan tentang strategi pribadi saya yang saya buat, memanfaatkan glitch yang jarang orang lihat dan menjadi ladang cuan buat saya pribadi untuk trading di dalam bencana ini. Jadi strategi ini teman-teman saya namakan shadow distribution trading strategi teman-teman. Apa sih itu shadow distribution trading strategi teman-teman? Jadi strategi ini adalah cara saya memanfaatkan supply shock teman-teman yang sudah ditentukan oleh data atau koin, suatu koin. Jadi ketika sebuah token akan membuka supply besar, lebih besar dari likuiditas dan hampir 1/4 hingga 4/4 ya dari market cap-nya. Jadi saya bersiap untuk masuk posisi short 2 sampai 3 hari atau enggak 3 sampai 1 hari untuk mengambil posisi shorting teman-teman. Ini bukan prediksi, ini konsekuensi dari matematika yang paling tua di ekonomi teman-teman, yaitu hukum supply and demand, yang mana berbunyi ketika jumlah barang melonjak dan pembeli tidak bertambah, demand-nya segitu-segitu saja, harganya harus turun untuk mencari keseimbangan baru. Jadi saya tidak perlu feeling di dalam strategi ini teman-teman. Sebenarnya trading itu kita nggak pakai feeling, no emotion, pasti harus 100%. Saya tidak perlu membaca sentimen di Twitter, di sosial media, di Reddit dan lain-lain teman-teman. Jadi saya cukup membaca angka yang disuguhkan oleh koin tersebut dan kita memperoleh profit atau enggak cuan teman-teman. Jadi kenapa strategi ini sangat layak menurut saya teman-teman? Karena unlock adalah event yang tanggalnya pasti teman-teman, jumlahnya juga pasti, distribusinya pasti, dan karakter holdernya yang akan dibanjiri supply itu kita bisa membacanya teman-teman. Jadi dengan informasi ini saya bisa menentukan apakah sebuah unlock itu adalah cliff atau enggak, misalnya riak kecil doang, atau gelombang besar yang siap merobohkan harga dari suatu koin. Jadi ketika angka unlock itu jauh lebih besar dari kapasitas suatu koin marketnya, shorting menjadi permainan probabilitas lagi teman-teman, bukan spekulasi. Jadi bukan keberuntungan atau perkiraan lagi teman-teman. Nah, bagaimana cara kerja dari shadow distribution trading strategi ini teman-teman? Yang pertama, kita itu mencari unlock yang melampaui dari kapasitas suatu koin atau enggak suatu market. Biasanya teman-teman saya mencari angka seperti 20, misalnya unlock 20-30% dari market cap. Itu saya bisa bilang rawan ya. Terus tuh unlock 40-60% market cap, itu saya bisa bilang supply shock atau enggak shocknya itu sangat besar teman-teman ya, supply-nya. Terus tuh unlock 100% lebih dari suatu market cap, itu saya bisa bilang disaster unlock teman-teman, atau enggak bencana. Nah, jika circulating supply market hanya seukuran ember teman-teman, lalu unlock supply baru itu akan datang sebesar gentong misalnya. Jadi market itu tidak akan pernah bisa menahannya. Ember tersebut akan menumpahkan airnya untuk menyeimbangi isi dari embernya. And then yang kedua, kita bisa mengamati pelemahan harga sebelum event unlock terjadi, sebelum disaster terjadi teman-teman. Jadi 2-3 hari, 3-1 hari teman-teman sebelum unlock, itu saya mencari tanda dari chart-chartnya teman. Seperti misal, harganya susah naik, pump kecil doang di low time frame, lalu kembali bearish teman-teman, melanjutkan penolakan teman-teman ya untuk naik ke atas. Atau misal kita lihat order blocknya di breaker teman-teman, harganya susah naik teman-teman ya. Terus struktur candlenya melemah.
And then volume dari bearish-nya, volume red teman-teman, itu bertambah di area distribusi teman-teman, atau bisa kita bilang bearish soft, perlahan turun namun pasti teman-teman. Yang mana ini tandanya smart money perlahan mulai keluar atau enggak merealisasikan harga dari koin tersebut, PNL mereka sebelum disaster terjadi. Terus tuh chartnya terus membentuk dari lower low, lower low, lower low, dan lower low. Ini seperti udara dingin teman-teman sebelum hujan badai akan datang. And then the execution, teman-teman. Entry short 2-3 hari sebelum unlocknya terjadi. Kenapa 2-3 hari? Yang pertama, pasarnya belum panik teman-teman, pasti. Karena banyak yang tidak menyangka akan terjadi shorting, akan terjadi supply shock, akan dibanjiri supply dari koin tersebut, bahkan demand-nya segitu-segitu aja. Jadi terus tuh kedua, volatilitasnya rendah teman-teman, karena belum ada disaster, belum ada bencana. Jadi masih seperti hari-hari biasa. Dan juga spreadnya stabil, yaitu funding fee-nya teman-teman, tidak minus banget, enggak long banget. Tidak minus banget lah, karena kasus kita di sini shorting teman-teman. Terus tuh kita bisa mendapatkan clean entry dengan rasio RR yang rasional teman-teman ya. Nah, setelah unlock terjadi dan tekanan jual itu mencapai titik ekstrimnya, peaknya lah kita bisa bilang ya. Di sini saya biasa keluar teman-teman, take profit untuk mengamankan profit saya, atau enggak minimal BEP, untuk mengamankan jarak antara prediksi dan realita yang terjadi sesudah disaster unlock terjadi teman-teman. Jadi ini adalah syarat-syarat untuk trading strategi shadow distribution yang saya buat teman-teman ya. And then kita ambil contoh kasus teman-teman, Magic Eden. Jadi dia bisa unlock 2 hari yang lalu, sekarang tanggal 12 ya. Dia unlock 10 Desember teman-teman, 35 ya, 34.9 dari market cap-nya. Lari kemana teman-teman? Lari ke kontributor dan strategi partisipan. Nah, ini kita baca dulu. Karakter holdernya bisa kita baca. Tanggalnya pasti kita sudah dapat teman-teman ya. Tanggalnya Desember 10. Jumlahnya pasti kita dapat berapa? 34.95% supply-nya akan didistribusikan teman-teman. Distribusinya juga pasti ya teman-teman. Kita bisa lihat akan kemana. And then karakter holdernya bisa kita baca. Supply baru ini akan dibawa kemana? Ke kontributor dan strategic partisipan, yang dimana kontributor dan strategic partisipannya pasti ingin selling karena kerja keras mereka untuk membangun koin tersebut itu akan dibayar di sini teman-teman ya, digaji dengan supply yang akan di unlock. Nah, di sini contoh teman-teman, saya ambil Magic Eden ya. Ini koin Magic Eden teman-teman, data dari koin Magic Eden dari DeFi lama. Ini saya coba sorting teman-teman, dan ya worth it teman-teman ya. Dan juga ada beberapa koin yang saya sorting juga menggunakan shadow distribution. Contoh misalnya Linea, and then KIT ya, KITE, dan satu yang baru yang masih fresh itu STBL. Teman-teman bisa cek di Twitter saya. Nah, kita liatin data dari Magic Eden teman-teman ya. Dengan ini amati pelemahan harga sebelum event. Ini kita sudah penuhin nih, cari unlock yang melampaui kapasitas market, yaitu kita dapat 35%. Dan kedua, amati pelemahan harga sebelum event. Kita lihat chartnya. Ini 7 hari terakhir itu konsisten bearish teman-teman ya. Bisa kita lihat 9% turun, drop. Dan market cap-nya berapa? 46. Ini sangat kecil teman-teman, gampang digerakkan jika ada yang ngejual barangnya di spot, atau enggak ada yang selling pressure di market leverage, atau enggak di future. Dan juga circulating supply-nya masih sedikit teman-teman, jadi masih perlu banyak ya untuk full circulating supply-nya. Circulating supply-nya masih 17% bahkan ya. Jadi sangat-sangat rawan untuk jatuh, saya bilang teman-teman ya. And then next akan ada unlock besar apa lagi? Ini cuman beberapa yang saya dapat teman-teman. Teman-teman yang ingin lihat lengkapnya bisa lihat saya sering sharing alpha di Twitter saya teman-teman. Ondo 61% dari market cap-nya teman-teman, 122. Jadi market cap-nya itu 1.6 billion dollar. Teman-teman bisa cek ya di drop step atau enggak di ICO drop, nama platform untuk cek next unlock event teman-teman, atau enggak di DeFi lama. Ini
drop step teman-teman ya. Ini ICO drop sama ICO drop, ini STBL teman-teman ya. 57%, 3 hari lagi. Ini datanya baru saya ambil teman-teman, 12 Desember. Jadi untuk ambil posisi di STBL itu sangat worth it banget teman-teman, karena 57% akan dibanjiri supply baru teman-teman. Dengan market cap-nya kalau bisa kita lihat misalnya 57% itu 16 million dollar. Jadi market cap-nya sekitar 16 kali 2 35 million dollar market cap. Sangat-sangat kecil teman-teman, bahkan lebih kecil daripada Magic Eden. Jadi gampang untuk bergerak teman-teman dengan uang kecil doang ya, dengan spot yang melepas barangnya dan selling price dari market leverage, nggak di feature. Nah, kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Jadi di kesimpulan ini saya bisa tangkap bahwa shadow distribution teman-teman, trading strategi ini itu bukan tentang sensasi atau enggak spekulasi. Ini tentang membaca ketidakseimbangan yang terlalu besar untuk kita abaikan. Orang-orang yang pintar membaca data, angka, ini itu adalah emas yang sangat sayang untuk diabaikan, teman-teman. Jadi ketika unlock besar, marketnya kecil, teman-teman, market capnya kecil, volumenya juga tipis per hari, misalnya ini. Teman-teman kita lihat bisa volumenya kecil banget, teman-teman ya. Dari Magic Eden contoh. And then distribusi jatuh ke tangan holder yang sifatnya menjual. Nah, di situ saya tahu bahwa sebuah bencana akan datang, sebuah banjir akan datang, arusnya akan kencang. Dan ketika arus itu tiba, saya hanya perlu berada di sisi yang benar saat gelombang tersebut datang, riding the wave, teman-teman. Jadi inti dari strategi ini adalah seperti tersebut teman-teman ya, memanfaatkan pola yang sudah ditentukan oleh koin tersebut, memanfaatkan angka-angka yang sudah diberikan oleh suatu koin, Ondo, STBL, Magic Eden, dan another coin yang akan melakukan disaster unlock ya teman-teman. Kita bisa menggunakan shadow distribution trading strategi ini untuk mencetak sebuah USDT. Jadi angka yang tidak peduli dengan hype ya teman-teman, tidak peduli dengan naratif, dan tidak peduli dengan betapa besar nama proyeknya. Angka yang diberikan oleh disaster unlock ini itu pasti akan membuat sebuah koin akan turun harganya teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan glitch tersebut teman-teman untuk mencetak sebuah USDT. Oke, segitu dulu untuk video kali ini teman-teman. Bisa teman-teman subscribe dan menyalakan loncengnya untuk sebuah video baru akan muncul lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.